Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan bagi kita semuanya. Saya Raymond Sumani dengan NIM 2305531067 akan presentasikan metalurgi menemukan logam tinjauan sejarah. Daftar isi: logam asli, jangan perunggu, membuat logam ekstraktif besi, penemuan logam modern, pemurnian logam. Logam asli, kebanyakan logam secara alami terbentuk sebagai mineral atau senyawa. Atom logam terdapat bereaksi dengan logam lain dengan atom bukan logam. Salah satu tugas utama ahli metalurgi adalah mengekstraksi logam dari senyawanya. Beberapa logam yang ditemukan dalam keadaan tidak bereaksi disebut logam asli. Melalui penggunaan logam asli, lahirlah ilmu metalurgi. Manusia purba pertama kali menggunakan logam asli atau alami dan relatif murni seperti emas, perak, dan tembaga. Jangan perunggu dimulai ketika ditemukan bahwa campuran dua logam atau paduan lebih kuat dibandingkan logam manapun yang diambil secara terpisah. Penemuan ini mungkin terjadi pada waktu yang hampir bersamaan dengan ditemukannya metalurgi ekstraktif. Penemuan bahwa penambahan paduan timah memperkuat tembaga adalah inti dari zaman perunggu. Analisis kimia terhadap paduan perunggu khas Timur Tengah kuno menunjukkan bahwa paduan tersebut mengandung sekitar 87% tembaga, 10 hingga 11% timah, dan sejumlah kecil kurang dari 1% besi, nikel, tembaga, arsenik, dan antimoni. Para ahli metalurgi zaman dahulu menyadari dua fakta metalurgi yang penting. Pertama, bahwa kekuatan suatu logam, dalam hal ini tembaga, dapat ditingkatkan dengan cara dipalu, dan kedua, bahwa logam dapat diekstraksi dari bijinya. Proses memalu atau menempa sering disebut dengan pengerjaan dingin. Ahli metalurgi kuno telah belajar untuk secara sengaja mencampurkan biji tembaga dan timah untuk menghasilkan perunggu yang komposisinya sangat mirip dengan beberapa paduan modern. Paduan yang dibuat dari biji dan campur dengan sengaja menandai dimulai zaman perunggu yang sebenarnya. Umat manusia sekarang memiliki paduan logam yang dapat dituang, yaitu dituang sebagai cairan atau ditempa dipalu untuk dibentuk perunggu secara signifikan lebih kuat dibandingkan tembaga yang relatif murni dan berguna baik sebagai perkakas maupun senjata. Pola pengecoran perunggu kuno itu juga pada gambar 4.1. Seperti ini gambarnya. Membuat logam ekstraktif. Sebagian besar unsur logam terdapat secara alami sebagai mineral atau biji, yaitu senyawa yang dihasilkan dari reaksi antara atom logam dan non logam. Mineral sering kali berwarna cerah, berwarna-warni, dan menarik. Karena daya tariknya manusia purba dan juga para penambang modern mengumpulkan sampel mineral, misalnya mineral sulfida yang mengandung tembaga adalah bornit yang mengandung tembaga Cu, besi Fe, dan belerang S. Dengan perbandingan 5 atom tembaga berbanding 1 atom besi berbanding 4 atom belerang, yaitu ditetapkan sebagai Cu5FeS4. Ekstraksi logam dari bijinya masing-masing memerlukan usaha untuk energi untuk memisahkan logam dari belerang atau oksigen. Energi ini dapat disimpulkan dalam beberapa bentuk panas, dan ekstraksi pertama mungkin terjadi secara tidak sengaja, tidak dapat dikendalikan, dan sampel mineral yang telah dikumpulkan untuk kehendaknya dipanaskan menghasilkan logam tembaga. Api dibuat dari dekat dan didekatkan deposit mineral tembaga sulfida dan tembaga yang dihasilkan. Besi. Nama besi berarti batu dari surga. Dalam beberapa bahasa, nama ini mungkin muncul karena besi yang pertama digunakan manusia zaman dahulu secara harfiah berasal dari surga. Meteor. Beratnya mulai dari beberapa ons hingga puluhan ton telah jatuh ke bumi sejak permulaan. Meteorit seringkali mengandung besi logam dalam jumlah besar, dan besi pertama digunakan manusia purba berasal dari batu surga ini. Berbeda dengan reduksi biji tembaga sulfida, pelaburan besi di lapangan tidak praktis karena memerlukan suhu yang lebih tinggi dan lingkungan yang dikontrol dengan lebih hati-hati. Pelaburan oksida berisi memerlukan sejumlah karbon monoksida untuk bereaksi dengan oksida besi untuk menghasilkan besi dan karbon dioksida. Peleburan besi harus menggunakan karbon dalam bentuk arang atau kokas untuk dua tujuan. Karbon harus bereaksi dengan oksigen atau terbakar untuk menghasilkan panas yang diperlukan untuk operasi peleburan. Dalam hal ini karbon berfungsi sebagai bahan bakar, namun karbon juga berfungsi sebagai zat pereduksi atau pereaksi untuk membebaskan besi dari oksida besi. Karbon bereaksi dengan biji besi membentuk karbon dioksida dan besi. Operasi peleburan besi awal dilakukan di tungku cerobong asap seperti yang diilustrasikan pada gambar 4.3. Tungku ini
dapat dengan mudah dikembangkan setelah reduksi oksida besi pertama yang tidak sengaja. Penemuan logam modern, berilium, ditambahkan ke tembaga untuk meningkat kekuatannya. Mekanisme atau proses di mana berilium meningkatkan kekuatan tembaga sangat berbeda dengan penguatan yang dihasilkan oleh penambahan timah atau zinc pada tembaga. Kadium ditemukan pada 1817 dan terutama ditemukan dalam biji zinc. Pelapis atau pelapis kadium digunakan untuk melindungi mur, baut, komponen lain yang terbuat dari baja berkekuatan tinggi atau logam lain yang rentan korosi. Pelapisan kadium berfungsi seperti beberapa cat dan membatasi akses lingkungan terhadap komponen yang dilindungi. Kromium ditemukan pada tahun 1798 yang digunakan terutama sebagai bahan tambahan paduan dalam produksi baja. Kromium meningkatkan ketahanan baja terhadap oksidasi dan korosi dan merupakan bahan penting dalam baja tahan karat. Molybdenum ditemukan pada tahun 1781 dan terutama digunakan sebagai bahan tambahan paduan pada baja. Namun molybdenum meleleh pada suhu 2620 derajat Celcius atau 4750 derajat Fahrenheit dibandingkan dengan besi pada suhu 1535 derajat Celcius atau 2795 derajat Fahrenheit. Tungsten pertama kali dimurnikan dari biji pada tahun 1703 dan awalnya disebut wolframium. Tungsten pertama kali digunakan sebagai filamen untuk bola lampu pijar dan penggunaan mencakup 15 hingga 20% dari seluruh penggunaan tungsten. Vanadium merupakan salah satu logam paling keras di antara sebuah logam yang relatif murni. Ia ditemukan pada tahun 1830 dan sebenarnya lebih melimpah daripada tembaga, nikel, atau zinc, namun sangat sulit untuk dimurnikan. Magnesium adalah logam struktural paling ringan yang baik digunakan. Magnesium lebih ringan sepertiganya dibanding aluminium, memiliki massa jenis 1,7 gram per cm pangkat 3 dibandingkan dengan massa jenis aluminium 2,7 gram cm pangkat 3. Karena kepadatannya yang rendah, magnesium telah digunakan pada rangka pesawat terbang. Ini juga merupakan elemen paduan yang penting dalam aluminium. Titanium ditemukan sekitar tahun 1790, tetapi menjadi karena sulitnya melepaskan titanium dari oksigen dan nitrogen, titanium belum tersedia sebagai material struktural hingga tahun 1940-an. Titanium sulit untuk diproses dan dibentuk, namun memiliki kekuatan tinggi dan kepadatan rendah. Aluminium, unsur paling melimpah ketiga di bumi, merupakan anggota keluarga logam yang mencakup gallium, indium, dan thallium. Pemurnian logam. Pemurnian logam mengacu pada proses yang memurnikan logam yang diekstraksi. Pemurnian logam seperti ekstraksi logam dari biji mencakup banyak praktik kuno dan kemajuan yang lebih modern. Misalnya emas selalu berbentuk logam dan dapat diekstraksi menjadi mineral dengan cara relatif sederhana. Artinya mendulang atau menyaring emas secara efektif memisahkan emas dari mineral seperti pasir atau kerikil karena massa jenis emas 1.100,3 gram per cm pangkat 3 jauh lebih tinggi dibanding massa jenis mineral. Misalnya kuarsa dalam pasir memiliki massa jenis kira-kira 3,2 gram meter kubik. Pendulangan dan penyaluran dengan air membersihkan sedimen ringan dari pembongkahan atau serpihan emas. Praktik pemurnian modern sangat baik dan logam serta paduan yang bebas dari unsur yang tidak diinginkan kini dapat diperoleh. Sayangnya pemurnian seperti ini biasanya mahal dan sebagian besar paduan rekayasa mengandung sejumlah besar atom pengotoran. Ini bisa dapat dengan mudah dilihat dalam mikrograf aluminium murni komersial 99 tambah plus derajat Celcius murni pada perbesaran 500 gambar 4.7 seperti gambar di atas. Partikel gerak pada mikrograf merupakan konsentrasi senyawa pengotor, dalam hal ini Al2O. Konsentrasi atau partikel pengotor ini mirip dengan inklusi atau stringer pada besi tempat. Terima kasih.